Salam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan? Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, komen, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman Bapak Ibu Saudara, agar melalui kesaksian-kesaksian lewat channel ini mereka juga dapat diberkati, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan seorang murtadin, bagaimana proses dari Muslim menjadi Kristen, yaitu dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentunya si murtad adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun sebelum kita menyaksikan tayangan ini, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaanmu, atas penyertaanmu dari sepanjang kehidupan kami. Dan sehingga sampai saat ini kami masih dalam keadaan sehat, dan kami akan menyaksikan tayangan ini. Tetapi kiranya kami boleh dapat mengerti dan pahami, dan iman kami semakin dikuatkan melalui kesaksian ini, dan Roh Kudus-Mu membuka hati pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh dapat mengerti dan iman kami semakin kuat dan kokoh dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap menyambut kesaksian ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nama saya Ibu Helmina, istri dari Pak Iskandar. Saya mempunyai anak 3. Yang pertama laki-laki umur 22 tahun, yang kedua umur 16 tahun, yang ketiga 9 tahun. Latar belakang saya dari saya dulu Muslim. Saya dulu tidak merasa sukacita, tidak merasa damai sejahtera. Waktu saya dari Muslim, rasa was-was saya, gitu kan, rasa beban saya tuh merasa berat, gitu kan. Saya melakoni sholat, melakoni doa yang saya tidak mengerti awalnya. Gerak saya dibatasi dulu. Waktu saya di Muslim, gerak si wanita ini dibatasi. Makanya saya merasa kok Allah itu merasa memihak, kok perempuan ini merasa dibatasi dari geraknya, dari suaranya. Saya merasa dalam hati saya kok berat jadi perempuan ini, gitu kan. Makanya saya karena kan semua itu aurat. Kalau dari aurat, apapun yang perempuan kerjakan itu aurat, dari suaranya, gitu kan, dari dia keluarnya. Kalau kita keluar, setan itu langsung menggurumuni, gitu kan, dari ajaran saya dari Muslim. Setan langsung menggurumuni, gitu kan, langsung. Makanya saya merasa terbebani dengan aturan-aturan yang dari Muslim itu, aturan-aturan yang merasa berat buat saya. Hati saya tidak menerima, gitu kan. Kenapa kalau si laki-laki itu bisa bebas, dia mau keluar mau gimana pun, gitu kan. Dari aturan dia harus mempunyai istri, gitu kan. Dia harus mempunyai istri banyak. Hati saya kecil, saya tidak menerima, gitu kan.
saya kok Tuhan tidak adil gitu kan. Allah tidak adil buat saya. Saya merasa saya ke Allah merasa mau apa? Mau berontak gitu kan. Kok perempuan seperti ini gitu kan. Hanya saya suka bertanya sama suami, kalau iya suami bisa menjadi apa, boleh memperistrikan 2 lebih dari 3 gitu kan, kalau istri kenapa tidak bisa gitu kan. Jawaban suami juga kan bingung, belum kalau istri solehah gimana, kalau istri solehah ntar katanya jadi ratunya bidadari, ya tetap aja hati kecil mah sakit gitu kan. Makanya saya tidak nerima sedikit, hati kecil tidak nerima, walaupun sesoleh apapun perempuan pasti hatinya sakit. Di dalam Tuhan kan tidak boleh menyakiti. Saya juga tahu Allah tidak boleh menyakiti sesama manusia, sesama umatnya. Kita harus belajar baik. Tapi dengan aturan ini saya jadi pertanyaan, kok dari aturan Muslim seperti ini saya harus berpakaian yang mesti pakai kerudung besar kan, suara mesti harus di luar muhrim, saya tidak bisa bicara lantang. Terus saya juga ngerasa kok seperti ini gitu kan. Saya menolak banget waktu itu. Puji Tuhan sudah ada Bapak Gembala, Pak Hosea ke rumah, berapa kali ke rumah. Dia awalnya cuma bertamu ke rumah, berapa kali dia membacakan firman. Awalnya saya cuma mendengarkan, cuma pas kesini seru, ini apa gitu kan. Saya sempat menanyakan ke suami, ini siapa ya gitu kan, ini orang siapa, dia orang Kristen. Saya bilang gitu, iya mah dia orang Kristen. Oh tapi perkataannya bagus gitu kan, dia membuka ayat apalah, saya kurang paham ya waktu itu, ayat dari Injil sama Al-Quran dia bandingkan, itu sama gitu kan, bagus, baik. Cara kasihnya, cara dia menyampaikan Tuhan yang hidup itu seperti apa gitu kan, kasih karunia itu seperti apa. Dari situ saya terbuka hati saya. Terus kalau di agama Kristen tidak boleh, kita kan tadinya 2 jadi 1, tidak boleh dia harus mempunyai istri banyak. Kalau 1 yang 2 itu jadi 1, kita harus jadi satu pemahaman, 1 pemikiran, 1 hati. Walaupun kita 2 jiwa, tapi kita 1 hati. Nah itu, saya terbuka hati saya waktu Pak Gembala saya itu bercerita, inilah gitu kan. Terus masalah perempuan yang tidak dibatasi tidak ada di Injil. Dia membuka ayat itu, tidak mengorek-ngorek perempuan untuk dibatasi apa dia untuk keluar seperti apa, tidak. Cuma inilah pemikiran saya, inilah agama yang saya cari dulu gitu kan, inilah agama yang saya mau gitu kan, Tuhan yang mau. Tuhan ini baik, Tuhan itu begitu baik. Makanya saya terbuka, puji Tuhan, sama anak saya yang kedua itu yang umur 16 tahun, saya terbuka hati saya. Sama suami sering sharing saya, ini ayah yang mama mau. Ini tidak jelek, pelajarannya ini, Injil ini bagus gitu kan. Ini ada, ini bagus dengan apa? Dengan dia mengeluarkan mengeluarkan firman-firman yang bagus gitu kan.
ini bagus gitu. Menurut mama ini bagus. Waktu itu suami saya bercerita, makanya ayah tuh pernah ketemu sama Bapak Gembala katanya. Waktu itu dia pernah cerita kesaksian bapaknya sama. Puji syukur saya tidak merasa untuk diperdebat masalah untuk beda pindah keyakinan, saya tidak. Makanya ini menurut saya inilah bagus. Makanya saya mengikutilah, bukan mengikuti suami saya, mau saya mengikuti firman-Nya Tuhan itu dari Bapak Gembala. Saya mendengarkan, terus kasih karunia-Nya dia baik gitu kan, begitu baik Tuhan mau merangkul saya. Ini yang saya cari. Menurut saya pribadi inilah Tuhan yang saya cari, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak membedakan perempuan sama laki-laki. Makanya inilah kebesaran Tuhan, inilah jalan yang lurus, ini yang mau saya sama anak saya yang perempuan. Maka puji Tuhan, saya baru mengenal Tuhan Yesus kurang lebih 6 bulan saya menjalani. Terus banyak mujizat, banyak yang saya alami sudah saya mengenal Tuhan. Saya banyak tidak ada kerisauan, tidak ada pergumulan yang saya dulu dari Muslim. Saya sering banyak risau lah, banyak dipikirkan besok seperti apa, besok gimana. Tapi saya merasakan di sini saya sukacita, damai sejahtera, puji Tuhan. Saya merasa saya dipelihara sama Tuhan. Saya merasa Tuhan begitu baik, Tuhan begitu sayang sama keluarga saya. Saya sudah mengenal Yesus. Saya begitu mensyukuri mukjizat yang Tuhan berikan, yang saya alami juga, gitu kan, sudah mengenal Tuhan. Kadang saya berpikir inilah Tuhan yang sebenarnya, inilah jalan kebenaran. Nah, ini saya puji Tuhan, saya merasa gimana ya, rasa tekanan batin saya tuh bebas, nggak merasa tidak merasa terkurung waktu dulu. Saya waktu di ajaran dulu. Maka saya puji Tuhan, Tuhan sudah mengenalkan, merangkul saya sama anak saya, sama suami. Saya bersyukur banget. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu mujizatnya diperlihatkan. Saya merasakan, bukan kata orang lain. Saya sendiri yang merasakan, yang saya alami. Saya sudah mengenal Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara Saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sungguh luar biasa kesaksian si murtadin ini. Dan dia proses dia mencari Tuhan yang benar, mencari Tuhan yang benar-benar hidup. Dan dia memang waktu di agama lamanya bahwa dia menceritakan bahwa banyak sekali aturan-aturan dalam agamanya yang membuat dia tidak ada kebebasan, membuat dia tertekan, membuat dia terheran-heran, membuat dia bingung
Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang dimana dia harus tidak boleh keluar, tidak boleh berbicara dengan orang lain. Dan ya memang kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa mereka berjuang mati-matian untuk berbuat baik. Mereka berjuang untuk beribadah 5 kali sehari. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau mereka berjuang, kita harus melebihi mereka yang sembahyang 5 waktu. Ya, itu menurut saya. Karena kenapa? Kita lakukan bukan untuk berjuang masuk surga lagi. Kita adalah sudah pasti masuk surga. Tetapi kita berjuang bagaimana hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Bagaimana hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana hidup kita ini menjadi teladan oleh banyak orang. Jadi kita bukan berjuang lagi untuk masuk surga. Kita sudah pasti Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan anehnya si murtadin ini dia mengalami tekanan, mengalami kebingungan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan oleh karena ajaran-ajaran di agama lamanya pada waktu itu. Dan dia menceritakan tentang bagaimana seorang suami atau seorang laki-laki di dalam ajarannya bisa nikah sampai 4 kali atau bisa memiliki istri sampai 4 orang Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, Allah hanya menciptakan Adam, dan karena manusia tidak baik kalau seorang diri, sehingga dia mengambil tulang rusuknya Adam untuk menciptakan Hawa, sehingga jadilah suami istri untuk bersatu dalam Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau di dalam kitab sucinya mengajarkan bahwa boleh memiliki istri 4, maka saya pikir kalau lebih dari 1 istri berarti itu tulang rusak, bukan tulang rusuk lagi tapi tulang rusak, yang artinya ya merusak moral, merusak kekeluargaan, merusak hubungan istri yang pertama, dan tentunya gak akan aman, hancur. Dan itu kesempatan iblis untuk bekerja di situ Bapak Ibu Saudaraku. Sedangkan iblis selalu ngintip di mana letaknya manusia ini untuk dia menangkap untuk jatuh dalam dosa. Jadi iblis lebih pintar daripada kita. Tetapi ketika kita memiliki iman yang kokoh dalam Tuhan, ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, ketika kita mengenal siapa Tuhan yang benar, maka iblis gak akan mampu melawan kita. Sekalipun dia termasuk pintar dan dia hebat untuk puterbalikan firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan ketika dia di dalam agama, waktu di agama lamanya, dia mengalami tekanan, tidak ada kebebasan, dia mengalami kebimbangan, dan dia tidak mengalami atau tidak mendapatkan yang namanya damai sejahtera, sukacita, kegembiraan, dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Melainkan dia mengalami kekosongan, dia mengalami kebimbangan, bingung mau bagaimana. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika dia mengalihkan imannya kepada Yesus Kristus, disitulah dia mendapatkan yang namanya damai sejahtera,
sukacita, kegembiraan, dan lain-lain. Dan dia memiliki kepastian untuk masuk surga. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus mengatakan sendiri bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan saja jalan, dia juga adalah kebenaran. Bukan saja kebenaran, dia juga adalah hidup. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan untuk berdoa kepada orang-orang yang di luar Kristus, yaitu orang-orang yang belum mengenal siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya, agar mereka boleh membuka hatinya, agar mereka boleh memiliki hati yang haus dan rindu, punya komitmen untuk mencari Tuhan yang benar, dan mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul merindukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh menjadi orang-orang yang semakin hari semakin banyak yang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus Kristus. Kita harus mengasihi mereka, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi untuk itu kita harus mengambil bagian berdoa agar kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh duniawi yang menutup mata hati rohani mereka, yang membutakan, yang membuat mereka tidak melihat terang yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus, boleh mereka terbuka hati mereka, pikiran mereka untuk menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka juga dapat diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, karena hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan menuju ke surga. Tidak ada yang lain, dan hanya Yesuslah satu-satunya Raja di atas segala raja. Dan pada akhirnya nanti semua lidah akan mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah Raja di atas segala raja. Dan ya, mereka memang adalah orang-orang yang keras kepala, adalah orang-orang yang dibutakan mata rohani mereka oleh kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh duniawi ini yang membuat mereka tidak melihat terang, tidak melihat kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus sudah mengajarkan kasih yang sangat luar biasa kepada manusia, sudah memberikan jalan kebenaran, sudah memberikan nyawanya, dan itu adalah hadiah terbesar, hadiah termahal yang Allah berikan kepada manusia, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Dia adalah sebagai pendamaian kita dengan Allah. Tetapi mereka tidak percaya, mereka malah menghina,
malah mengejek, malah mereka selalu ya tahu sendirilah Bapak Ibu Saudaraku, bahwa orang-orang yang memang belum percaya Yesus karena kuasa kegelapan itu, mereka dikeraskan. Jadi untuk itu saya rindu agar mereka juga dapat diselamatkan, sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain nama Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan umat manusia dari dosa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan lama-lama, mari kita menutup tayangan ini dengan penuh ucapan syukur, dan saya mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami di channel YouTube Kabar Gembira, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.